Akhirnya Citroen masuk lagi ke Indonesia setelah mati suri di tahun 1994. Dan mereka ingin menorehkan sejarah lagi di Indonesia dengan langsung memasukkan 3 model sekaligus, yaitu C3, EC4, dan C5 Aircross. Tapi yang ada harganya baru C3 aja. So, di video kali ini kita akan bahas C3 dulu ya. Ikuti terus videonya. Oke, kalau kita lihat dari segi desainnya, C3 ini memang memiliki bahasa desain yang persis sama dengan saudara-saudaranya, yaitu EC4 dan juga C5 Aircross, yang dimana logo dari Citroen-nya ini itu terintegrasi dengan lampunya juga. Jadi desainnya itu benar-benar dinamis banget. Dari mulai LED DRL-nya sampai dia nyambung ke bawah nih, lampu utamanya yang sayang masih halogen. Tapi untuk DRL sendiri dia sudah LED dan sudah tersedia fog lamp juga. Walaupun memang masih halogen, tapi tetap tersedia fog lamp. Nah, buat yang belum tahu, C3 ini bersanding atau berlawanan dengan Toyota Race, Daihatsu Rocky, dan juga Nissan Magnet, juga Kia Sonet secara dimensi ya. Nah, kalau dari samping, mereka memiliki cladding yang memiliki aksen juga sama dengan EC4 di bagian sana. Warnanya sendiri atraktif ya. Permainan warnanya ada 3, oranye, hitam, dan juga warna putih, yang membuat C3 ini memiliki kesan yang anak muda banget nih, gaul banget. Oh ya, Citroen C3 ini memiliki 2 model berbeda di 2 benua, yaitu Eropa dan juga Asia. Untuk yang Eropa, dia memiliki aksen airbump yang sebetulnya itu aksen yang fungsional. Kenapa? Karena airbump tersebut itu dipasangkan untuk menghindari baret-baret di bagian mobil, seperti misalkan tertabrak troli, atau kalau di Indonesia ya ketabrak motor ya, amit-amit ya. Tapi sayangnya untuk versi Asia dia tidak dilengkapi dengan fitur airbump. Jadi cuma cladding di bagian sisi samping aja. Walaupun memang aksen yang seperti ini nih, apa ya, kayak atraktif banget sih. Nah, profil bannya dari Citroen C3 ini dia menggunakan profil 195/65 dengan lingkar R15. Lalu dipasangkan velg dual tone yang PCD-nya udah 4 nih. Untungnya tidak mengikuti brand Prancis lainnya, yaitu Renault. Kalau dia kan pakai PCD 3 tuh. Agak unik memang ya kalau Prancis ya. Dan dia bannya ini menggunakan ban dari India, Seat, bacanya bingung. Terus pengeremannya yang di belakang ini masih Teromol, sementara di bagian depan sudah disc brake. Nah, di sini gue juga mau highlight bahwa ada perintilan yang menurut gue cukup harus diapresiasi di Citroen C3 ini. Dimana perintilan ini tuh udah mulai ditinggalkan oleh ATPM kebanyakan di Indonesia, yaitu mud flap. Nah, kenapa perlu gue highlight? Karena beberapa model yang dimiliki oleh ATPM di Indonesia itu tidak memiliki mud flap bawaan dari pabrik. Seperti contohnya merek Hategak. Kalian tahu ya, nggak perlu di-mention. Di Citroen C3 ini sudah tersedia baik di harga 225 juta maupun di 230 jutaan. Ini perintilan yang harusnya diapresiasi karena ini berguna untuk Indonesia yang curah hujannya tinggi. Nah, perbedaan selanjutnya, di rentang harga 225 juta dan 230 juta itu terdapat pada bagian belakang, di mana yang 225 juta tidak dilengkapi dengan rear defogger dan wiper, sementara yang 230 juta sudah dilengkapi rear defogger dan wiper belakang. Sebelum kita membahas ke bagian belakang, C3 ini dilengkapi dengan aksen roof rack yang sebenarnya ini nggak paten ya, jadi nggak bisa buat naruh barang. Cuma bentuknya tuh kayak ada culaknya di bagian depan situ. Jadi keunikan dari desain Prancis dari Indianya itu masih terpancarkan di C3 ini. Oke, sekarang kita bahas ke bagian belakangnya, yang dimana lampunya masih full halogen. Sayangnya tidak ada LED sama sekali. Namun logo Citroen yang di tengah itu sangat appealing ya, dan juga emblem C3-nya. Jadi minimalis banget. Jadi dia kesan Eropanya masih berasa, dan aksen oranye juga terlihat sampai ke bagian belakang. Tersedia kamera belakang dan sensor parkir 2 titik sayangnya. Belum ada sensor 4 titik di bagian belakang. Sekarang kita lihat bagian bagasinya yang tombolnya udah elektrik nih. Nah, tapi tetap nggak ada power back door ya. Untuk kelas ini mah minta power back door kayak egois banget gitu loh. Oke, sekarang kita kelihatan bagasinya. Kalau misalkan kursinya dilipat, bukaan bagasi ini memiliki kapasitas sebesar 315 liter. Nah, untuk tire spare-nya, dia memiliki ukuran yang full size, namun bentuknya masih kaleng. Tapi ukuran full size saja cukup mengakomodir
bagasi yang seluas ini ya. Terus juga dia tersedia gantungan yang bisa membawa beban hingga 3 kg sebanyak 2 buah. Dan bagasinya juga sudah dilengkapi peredam. Untungnya ya, untungnya sudah dilengkapi peredam. Nah, bagian atas ini nih yang unik. Kenapa? Karena untuk penutupan kayak misalkan motor wipernya ini itu juga diberi aksen kesan tangguh, rugged gitu dengan aksen garis-garis dan plastik hitam seperti ini. Untuk tuas penarikan bagasi juga dia unik, cuma belt begini aja. Jadi kita tinggal tutup. Sebelum masuk ke interior, gue mau bahas lagi soal panel-panel di bagian bodinya yang memang kalau kita ngelihat gap-gap panel bodinya memang kelihatan di bagian dalam. Cukup lebar, namun untuk kerapiannya sendiri patut diacungi jempol karena ini walaupun memang buatan India, namun desainnya dan quirk and feature di bagian eksterior itu tuh sama, tetap membawa DNA mobil-mobil Prancis. Ya kalian tahu, untuk C3 generasi pertama dan kedua memang bentuknya aneh, tapi di generasi ketiga ini C3 memiliki bentuk yang benar-benar modern dan dinamis, lebih bergaya dibandingkan dua generasi sebelumnya yang nauzubillah. Sementara untuk ground clearance sendiri, dia memiliki ground clearance dengan tinggi 180 mm yang cukup impresif untuk melewati jalanan Indonesia yang tidak rata. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam Citroen C3 ini yang rasanya jujur ya EUDM banget ya. Emang untuk dolapur market. Oke, sekarang kita bahas ya. Desainnya sendiri, dashboardnya memang masih atraktif dengan permainan warna. 3 warna nih, ada warna hitam, oranye, silver, sampai ke bagian joknya yang masih model pocong dengan grafis-grafis di bahan kainnya nih. Ini full kain joknya sampai ke belakang juga. Nah, sekarang kita bahas ke bagian dashboardnya. Setir masih berbahan plastik, namun empuk, dengan kontrol entertainment di sebelah kanan. Nah, untuk pengaturan sendiri kita coba masih tilt aja, bukan teleskopik sayangnya. Oke, sebelum kita explore MID-nya, gue pengen liatin kuncinya ini. Ya, dia bukan smart key, masih pakai kunci, anak kunci, dan tombolnya cuma ada pembuka dan pengunci mobil aja. Oke, dan aksesnya juga dia juga nggak ada akses smart key, nggak pakai tombol-tombolan sama sekali di luar pintunya. Nah, sekarang kita coba nyalain MID-nya. Kelihatan ya, tadi kiri kanan dipenuhi dengan warning lights, dan di tengahnya cuma kayak kalkulator doang, tanpa tachometer sama sekali. Cuma ada speedometer doang nih. Tapi informasinya dia juga cukup lengkap. Ada informasi odometer, trip A, trip B, dan average fuel economy dengan satuan kilometer per liter. Oke, ada DTA juga. Nah, di bawahnya ada indikator bensin dan indikator suhu mesin. Oke, sementara kita lihat ya, untuk tombol sen ada di sisi kiri kanan dengan lighting garis putih nih, bagian sisi kiri kanan juga. Nah, dibandingkan dengan lawan-lawannya yaitu Rocky, Race, Magnite, dan juga Sonet, ini cukup simple. Bahkan menurut gua ini terlalu simple. Nah, sekarang kita bahas head unit 10 inci full colornya nih, yang ternyata cukup intuitif dengan respon yang bagus nih. Ini responnya bener-bener halus, memang tidak ada animasi sama sekali, tapi responsif banget. Dipencetnya juga enak, maksudnya layar tuh nggak kayak layar laptop yang biasanya ya, ini bener-bener kayak layar TFT aja nyentuhnya, kayak gadget. Terus dia juga sudah dilengkapi dengan wireless Android Auto dan Apple CarPlay. Nah, ini udah kita koneksikan ke HP Android, dan kan langsung tersedia GPS, mau putar musik juga langsung bisa ke Spotify nyambung. Ini bener-bener bagus nih, jadi nggak perlu pakai kabel-kabel lagi. Fiturnya lumayan juga. Nah, perbedaan dengan tipe 225 juta dan 230 juta ada juga di bagian tombol dekat dengkul nih. Nah, kalau yang 230 juta itu dia tidak ada tombol fog lamp di samping tombol power window lock-nya. Sementara untuk yang 225 juta dia ada tombol fog lamp. Jadi tombol fog lamp nggak di tuas sebelah kanan ya. Nah, sementara di bawahnya sini dia ada headlamp leveling. Dan ini sepertinya pakai kabel karena semakin diputer makin berat. Jadi nggak elektrik nih pengaturannya, pakai kabel kayaknya. Oke, di bawahnya sendiri, nah ini nih ada tuas pembuka kap yang kayak mobil tahun 90-an nih. Bukan bentuknya cuma bulat gitu doang loh, nggak atraktif.
Ya walaupun nggak sering dilihat, tapi tetap aja sentuhan detail yang kayak gini nih yang ngebuat kita bisa tahu kalau build quality itu kayak bagaimana di sebuah mobil. Dan mungkin kalian juga menyadari ya kalau misalkan yang kita duduki ini adalah bertransmisi manual. Memang untuk pasar Indonesia sendiri C3 hanya tersedia dalam versi manual saja, tidak ada versi otomatis bahkan AMT sekalipun. Dengan harga 225 hingga 230 juta semuanya manual. Oke. Parking brake dia juga masih mechanical. Nah, AC-nya nih, bentuk AC-nya unik. Kisi-kisi AC-nya itu dia bentuknya kayak logo Hyperlink. Jadi kalau misalkan di artikel-artikel atau kita lagi nulis artikel tuh logo Hyperlink nih sering kita lihat nih. Mirip kayak gitu. Logo rantai. Nah, berpindah ke bawahnya, pengaturan AC masih analog dengan arah semburan yang lengkap nih. Dari mulai kaki sampai defogger depan itu tersedia semua. Nice. Terus ada tombol hazard, tersedia juga colokan USB Type A dan 12 volt. Nah, ada di bawah sini. Kompartemen penyimpanan juga di konsol tengah ini cukup banyak, terpisah jadi 2 partisi yang dimana bisa menaruh HP di bagian atas dan di bagian bawah ini bisa menaruh kunci atau segala macam. Tersedia juga 2 cup holder. Lalu sayangnya tidak ada tempat penyimpanan di konsol tengah maupun armrest. Jadi cukup melelahkan ya kalau misalkan kita berkendara di dalam kota menggunakan Citroen C3 ini. Mumpung di bagian interior, kita berlanjut bahas soal penggunaan materialnya nih, yang sayangnya memang masih kasar semua. Soft touch hanya ada di bagian tuas transmisi aja. Untuk penggunaan plastiknya juga sayang, ini warnanya walaupun atraktif dengan bentuk titik-titik dot-dot seperti ini, dia masih hard touch ya. Plastiknya juga kasar, potongannya kasar banget kelihatan nih secara visual, bahkan tidak perlu dirasakan sama sekali. Ya memang EUDM ya, seperti yang tadi di awal sebutkan ya. Emang untuk dolapur market, jadi kualitas ya tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun memang secara bentuk Citroen C3 ini memiliki interior yang unik, beda dibandingkan dengan crossover di segmen di Indonesia. Untuk storage sendiri dia juga tersedia kompartemen penyimpanan laci yang tidak soft opening pembukaannya. Namun untuk kapasitasnya ya cukup dalam, dan di sini bisa nyimpen buku manual serta pulpen nih 2 buah nih tersedia. Oke. Selain itu, kompartemen penyimpanan juga tersedia di bagian door trim. Yang dimana ini juga bahan-bahannya hard touch juga ya. Oh iya sama nih. Mungkin kalian sudah tahu kalau misalkan pengaturan spionnya masih kayak taksi. Kayak pakai tongkat gini doang. Aduh, sayang banget sih. Nah, berlanjut ke bagian atasnya, sayang lampu kabin masih warna kuning bukan LED putih dan hanya tersedia di bagian depan saja, tidak ada di bagian belakang. Untuk sun visor sendiri tersedia kaca di bagian penumpang saja dengan cut off yang kayak mobil tahun 90-an ya. Dia nggak ada penutup sama sekali dan juga tidak ada lighting untuk cerminnya. Sementara di bagian pengendara hanya tersedia sun visor aja, nggak ada kacanya sama sekali, bahkan untuk nempatin kartu aja nggak ada. Ya, gitulah. Nah, lalu untuk kaca tengahnya nih, dia ada perbedaan dengan harga 225 dan 230 juta, di mana untuk yang 225 juta ini tidak tersedia day and night view. Tebel ya, kirain kita tuh ini auto loh, auto day and night view. Padahal tebel begini, tapi ternyata tidak. Bener-bener nggak ada day and night view-nya. Selain itu perbedaannya juga untuk yang 230 juta dia ada rear fog lamp, sementara yang 225 juta tidak tersedia rear fog lamp. Jadi cuma front fog lamp, makanya tombolnya kepisah. Oke lah, sekarang kita berlanjut ke bagian belakang. Oke, berpindah ke baris kedua Citroen C3 ini ya. Untuk headroom sendiri lega loh ke sana. Dengan postur badan 165 cm dan posisi pengemudi seperti yang ada di depan ini, posisi pengemudi postur gua, legroomnya juga tersedia luas banget. Kaki bisa main dengan lega. Nah, kursinya sendiri masih model pocong, headrest tidak bisa diatur, namun dapat menopang kepala dengan baik. Walaupun memang untuk perjalanan jauh, ini cukup pegal ya. Dan pelipatan kursinya sendiri dia masih 100%, tidak terpisah 60-40 atau 70-30 ya. Armrest pun tidak tersedia sama sekali. Dan di belakang sendiri fiturnya hanya disediakan 1 cup holder, 2 pocket seat, sama charger USB slot Type A nih, 2 buah. Terus kalau kalian menyadari, di bagian door trim itu tidak ada pembukaan
power window sama sekali. Karena pembukaan power window bisa dilakukan di bagian tengah sini ternyata. Ada di konsol tengah. Agak unik memang. Namun dengan penempatan tombol di tengah seperti ini, bagian pengendara pun juga bisa memainkan jendela di bagian belakang tanpa perlu menambah tombol di bagian door trim pengemudi. Oke, memang cukup quirky ya fitur-fiturnya. Namun kita cukup salut dengan akomodasi yang ada di Citroen C3 ini. Untuk postur badan Asia Tenggara ini cukup luas. Oke, di bagian door pocket baris kedua, sayang kompartemen penyimpanan hanya tersedia di bagian armrest saja. Ini juga cuma muat HP mungkin yang berukuran 6 inci. Sama door pocketnya cuma muat 1 botol doang nih. Nggak bisa nyimpen barang-barang lagi kalau misalkan udah dimuatin 1 botol. Sayang banget sih. Tapi it's okay karena bagasinya lumayan luas. Oke, sekarang kita bisa lihat mesin dari Citroen C3 ini. Sayangnya untuk pasar Indonesia dia tidak dilengkapi dengan turbo seperti lawan-lawannya. Namun mesin 1200 cc 3 silinder ini memiliki tenaga sebesar 81 horsepower dengan torsi 115 Nm. Memang untuk keluaran tenaganya cukup membawa dimensi yang sama dengan Toyota Race, Daihatsu Rocky, dan juga Nissan Magnite maupun Kia Sonet. Tapi kembali lagi, detail-detail di bagian ruang mesin ini yang sayangnya tidak ditutupi cover mesin, tidak ada cover engine di bagian bawah, jadi bener-bener bolong. Ini kalau misalkan ngelewatin banjir, pengalaman kalau ngelewatin banjir bisa ada aja yang nyangkut nih, sampah atau segala macam. Agak ngeri. Belum lagi masalah-masalah tikus di Indonesia yang suka naik ke kap mesin. Itu kadang yang mesti diperhatiin. Walau memang sudah tersedia peredam di kapnya. Tapi catnya kelihatan ya, masih kurang merata di bagian dalam kap mesinnya. Oke, sekarang kita tutup kap mesin ini. Oke, jadi kesimpulannya Citroen C3 ini memang di Indonesia dibanderol dengan harga 225 juta hingga 230 juta on the road Jakarta. Namun dengan harga tersebut, Citroen C3 memang menawarkan desain yang cukup atraktif dengan permainan warna yang sangat dinamis. Dia juga kesannya anak muda banget modelnya, walaupun memang desainnya itu masih EUDM. Emang untuk dolapur market. Tapi untuk harga segitu, Citroen C3 masih menyediakan fitur yang seadanya. Sementara lawan-lawannya itu sudah tersedia ADAS atau fitur-fitur safety yang sudah advance. Oke, itu saja sekian dari Autorite Max. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, klik lonceng, dan juga komentar di bawah kalau kalian mengharapkan Citroen C3 ini ke depannya ingin seperti apa improvementnya. Itu saja dari Autorite Max. Terima kasih. Bye.